Halo, selamat datang di Zona Misteri. Siapkah kalian mendengar kisah-kisah seram yang benar-benar terjadi? Malam ini, aku, Rina, akan berbagi pengalaman pribadiku yang masih menghantuiku sampai sekarang. Ini bukan sekedar cerita biasa, tapi sesuatu yang benar-benar mengubah caraku memandang dunia dan membuatku merinding setiap kali mengingatnya. Jadi, pastikan kalian tonton sampai akhir karena ada banyak kejutan dan detail mengerikan yang menanti. Aku jamin kalian tidak akan menyesal. Aku masih ingat jelas saat ini aku adalah seorang mahasiswi tingkat pertama. Minggu lalu aku pulang kampung untuk pemakaman, tapi mari kita putar balik sedikit cerita ini. Dulu, waktu aku masih duduk di kelas 3 SMA, aku sering menghabiskan waktu di perpustakaan saat jam pelajaran kosong. Aku sedang mengerjakan tugas ilmu komputer. Kebetulan laptopku di rumah tidak terinstall program Jack Creator. Nah, saat itu, ada seorang siswa dari kelasku yang duduk di sebelahku. Kenapa? Karena hanya 2 komputer itu yang punya Jack Creator. Dia itu anak yang tinggi, kulitnya pucat sekali. Rambut hitam panjangnya menutupi salah satu matanya. Dia memakai kaos band metal, jaket jeans belel, dan sepatu boots tebal. Dia itu pendiam sekali, tidak pernah bicara dengan siapapun di kelas. Aku juga belum pernah melihat dia bersama teman-temannya. Jadi, aku mengambil tempat duduk di sampingnya, dan dia menatapku seolah aku baru saja melakukan pembunuhan. Aku langsung memalingkan muka dan mulai mengobrak-abrik tasku, pura-pura mencari sesuatu. Saat kepalaku menunduk, aku mendengar dia tertawa kecil lalu mengumam, "Tentu saja." Aku langsung terpaku, kepalaku masih menunduk ke arah tas. Aku berusaha mengabaikannya, mungkin dia sedang berbicara pada komputernya, karena memang coding itu bisa sangat membuat frustrasi. Aku duduk tegak lagi dan buru-buru mengetik detail loginku. Untuk memecah kecanggungan, aku mencoba memulai obrolan. Guru itu terlalu banyak memberi tugas, aku sampai kewalahan. Matanya tetap terpaku pada layar komputer. "Kamu mau jawabannya, kan?" Aku tertawa. "Tidak, terima kasih. Aku tidak akan belajar apa-apa kalau begitu." Biasanya aku pasti akan bilang iya, tapi aku tidak mau melihat tatapan jahatnya itu lagi. Rasanya seperti dia menatap langsung ke dalam jiwaku. Dia tertawa lagi dengan tawa yang menyeramkan itu. Saking seramnya sampai aku harus memejamkan mata dan meringis. Ketika aku membuka mata, aku menoleh dan dia sudah tidak ada. Yang aneh, dia meninggalkan flash drive-nya. Aku menunggu sekitar 10 menit, berharap dia kembali, tapi tidak. Jam pelajaran kosong itu berakhir pukul 1, dan ini sudah pukul 12.50. Aku memutuskan untuk mengambilnya dan mengembalikannya besok di kelas ilmu komputer. Aku melemparkannya ke dalam kotak kecil di atas tempat tidurku. Harus kuakui, itu flash drive yang keren sekali. Bentuknya seperti pisau lipat serbaguna dengan flash drive di bagian tengahnya. Nah, ini bagian paling gilanya. Setelah hari itu, dia tidak pernah datang ke sekolah lagi. Memang sih, dia terkenal sering absen. Jadi selama sebulan pertama, tidak ada yang terlalu peduli. Namun, bulan Mei tiba dan kami semua bersiap untuk kelulusan. Aku benar-benar lupa tentang flash drive itu sampai 2 hari yang lalu saat aku pulang ke rumah. Aku butuh flash drive dan aku teringat kalau aku masih menyimpan milik anak itu. Aku memindahnya dengan Nortonku dan katanya semuanya aman. Aku berencana untuk menghapus semua isinya agar aku bisa menyimpan PowerPoint-ku untuk kelas bisnis. Itu wajar kan? Tapi rasa penasaranku muncul dan aku mulai mengintip file-file di dalamnya. Hal pertama yang kulihat adalah folder bernama Computer Science. Aku membukanya dan semua jawaban untuk setiap tugas ada di sana. Aku berpikir, sial, mungkin itu sebabnya dia meninggalkannya agar aku bisa menyontek darinya. Atau mungkin dia tahu dia tidak akan pernah kembali. Aku kembali dan folder kedua adalah music. Aku merasa seperti harus membukanya untuk melihat apa yang dia dengarkan. Mengejutkan bukan yang kuduga sama sekali. Hanya ada 3 lagu, Running on Empty oleh Jackson Browne, White Rabbit oleh Jefferson Airplane, dan Helter Skelter oleh The Beatles. Aku kembali lagi. Ada sebuah folder Untitled. Di dalamnya ada folder AP Literatur.
Ada banyak esai dan berbagai macam sampah. Ada satu dokumen bernama The Best. Aku membukanya dan itu hanyalah sebuah dokumen 10 halaman berisi tulisan tangan nama depan dan nama belakangnya, memenuhi seluruh halaman. Aku kembali lagi, dan disinilah semuanya mulai terasa aneh. Dia memotret poster rencana evakuasi darurat yang terpampang di pintu setiap ruang kelas. Ada juga foto sebatang rokok menyala di lantai kamar mandi dan foto lain menunjukkan beberapa koin di lantai kamar mandi dengan catatan tempel berwarna kuning di sebelahnya bertuliskan uang receh dengan huruf kapital. Nah, ini dia bagian yang paling mengerikan. Ada foto diriku diambil saat aku sedang membaca buku di kelas. Dari tampilannya, itu adalah kelas bahasa Inggrisku, di mana dia seharusnya tidak ada. Ada juga dokumen berjudul Rust in Peace 2, tapi isinya kosong saat ku buka. Aku masih tidak tahu apakah ini hanya lelucon atau bukan. Sejauh yang aku tahu, dia tidak pernah muncul lagi di sekolah karena dia menyadari telah kehilangan flash drive-nya. Kisah ini terjadi beberapa tahun yang lalu padaku dan seorang teman yang akan kupanggil Maya. Kami sekarang berusia 15 tahun, yang berarti kami berdua masih berusia 12 tahun ketika kejadian ini berlangsung. Jadi, Maya dan aku sudah berteman sejak kelas 2 SD dan kami biasanya menghabiskan seluruh akhir pekan dan waktu luang bersama. Kami selalu tertarik pada hal-hal paranormal dan hantu. Kami punya setiap alasan untuk percaya bahwa setiap rumah yang kami kunjungi itu berhantu. Kami bahkan sering pergi berburu hantu seperti di acara TV menggunakan handphone lipat untuk merekam suara. Tapi ada satu malam yang akan selalu terekam jelas dalam ingatanku, yang masih menghantuiku sampai hari ini. Saat itu sekitar tengah malam dan kami berdua sangat bersemangat serta terjaga, seperti kebanyakan anak-anak seusia kami di akhir pekan. Jadi kami memutuskan untuk melakukan perburuan hantu lagi di rumahku. Kami menyiapkan handphone lipat dan kami meminjam handphone layar sentuh ayahku untuk merekam video. Itu adalah kali pertama dan terakhir kami menggunakan handphone itu. Ruang bawah tanahku tidak seperti kebanyakan karena rumah yang kutempati saat itu sudah sangat tua dan kuno. Jadi menuruni tangga, ada satu ruangan besar utama yang kami gunakan untuk penyimpanan. Sedikit lebih jauh, ada ruangan berukuran sedang untuk mesin cuci dan pengering. Dan yang paling ujung adalah ruangan kecil mirip sel penjara yang tidak pernah kami gunakan, terutama karena semua orang terlalu takut untuk masuk ke dalamnya. Aku dan temanku, Ayu, berjalan menuruni tangga, menyalakan kamera dan perekam suara dari ponsel lipat, lalu kami mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang biasa kau lihat di TV, seperti, apakah ada seseorang di sini? Beri aku tanda jika kau ada di sini, dan hal semacam itu. Akhirnya kami lelah dan kembali ke atas, masuk ke kamarku, begitu bersemangat saat meninjau rekaman video pertama kami. Ini adalah langkah besar bagi kami karena kami sangat ingin menjadi pemburu hantu. Kami menontonnya dan kami sedikit kecewa karena tidak menemukan apapun di video atau rekaman suara. Biasanya kami akan mengarang sesuatu seperti suara langkah kaki yang bukan dari kami untuk membuat kami merasa tidak terlalu buruk. Tapi kali ini kami begitu bersemangat dengan rekaman itu sampai-sampai kami tidak ingin mengarang apapun. Kami tidak bisa tidur, jadi kami bermain beberapa permainan papan dan kemudian kami berdua sepakat untuk meninjaunya lagi karena mungkin ada sesuatu yang terlewat. Dan astaga, kami memang menemukannya. Saat meninjau rekaman itu lagi, kami berdua bisa merasakan energi buruk yang terpancar darinya. Kurasa kami tidak menyadarinya sebelumnya karena kami terlalu dipenuhi kegembiraan. Kami terus menontonnya, dan saat kami lebih memperhatikan, kami benar-benar bisa mendengar langkah kaki yang bukan dari kami. Lalu, apa yang muncul di rekaman itu? Aku masih bisa melihatnya setiap kali aku menutup mata. Itu adalah hal paling mengerikan yang pernah kulihat. Kamera mengarah ke Ayu, dan di belakangnya ada sosok yang terdistorsi, nyaris seperti manusia, dengan mata putih terang yang seolah-olah sedang mengawasimu lewat video itu. Saat itu juga kami mematikannya. Kami berdua benar-benar syok.
Kami tidak bisa memberitahu ayahku karena dia sudah tidur. Saat itu masih sangat pagi. Kami berdua memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun dan menyimpannya sebagai rahasia kami, meskipun kami tidak pernah lagi masuk ke ruang bawah tanah itu. Sampai hari ini, kami masih membicarakannya dan bahkan terkadang memimpikannya. Aku tidak tahu apakah itu hanya imajinasi kami atau memang ada sesuatu bersama kami di ruang bawah tanah itu, tapi aku bersumpah tidak akan pernah lagi masuk ke sana. Jadi, semua peristiwa ini terjadi saat Halloween tahun 2014. Namaku Dimas dan aku berasal dari sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Aku dulu bersekolah di sebuah SMA di kabupaten, sekitar 10 menit dari tempat tinggalku. Namanya SMA Van Buren. Van Buren adalah desa kecil yang indah, dengan sebagian besar warganya baik-baik saja. Tapi satu-satunya masalah adalah ada beberapa orang jahat yang bisa ditemukan di sana jika kau tahu di mana mencarinya. Titik paling ramai untuk menemukan mereka adalah Taman Kota Van Buren. Semua orang tahu bahwa taman kota itu punya reputasi buruk karena dikenal sebagai tempat terjadinya beberapa kasus kejahatan, termasuk kekerasan. Sebenarnya aku sudah sering ke taman itu bersama teman-teman dan teman sekelasku, dan tidak pernah terjadi hal buruk pada kami, jadi aku tidak terlalu memikirkannya. Aku punya banyak kenangan indah di tempat itu, seperti saat-saat aku dan teman-temanku bersepeda di jalur-jalur setapak, atau menyalakan kembang api dan bom asap di hutan, atau memancing di danau. Namun, kejadian cepat berlalu ke tahun terakhirku di SMA Van Buren. Pada hari Halloween itu, aku dan temanku, Iksan, melihat sisi gelap dari Taman Kota Van Buren. Musim panas sebelum tahun terakhirku, aku bergabung dengan militer, jadi penting bagiku untuk berolahraga dan menjaga kebugaran tubuh. Jadi pada hari itu, aku bertanya kepada sahabatku, Iksan, apakah dia mau lari di jalur-jalur taman bersamaku sepulang sekolah? Dan dia bilang dia mau, karena dia juga suka berolahraga kapanpun dia bisa. Waktu itu mungkin sekitar jam 4 sore ketika aku memarkir mobilku di salah satu tempat parkir menunggu Iksan datang. Saat itulah aku melihat mobil perak tua dengan seorang pria botak yang tampak sangat mencurigakan dan mengganggu duduk di tempat parkir. Mengetahui bahwa orang-orang aneh sering berkeliaran di taman-taman, aku melirik untuk melihat apa yang dia lakukan. Ketika aku menyadari dia sedang menatapku dan tidak mengalihkan pandangannya dariku. Itu adalah tatapan yang sangat tidak nyaman, seolah-olah dia lapar dan membuatku merasa sangat tidak tenang. Matanya terbuka lebar dan aku cukup yakin dia cemberut atau bahkan senyum menyeringai. Kami saling bertatapan. Dan dia mengangguk padaku seolah ingin menyapa, tapi tatapannya tidak lepas. Aku mengangguk balik, tapi langsung memutus kontak mata karena merasa sangat tidak nyaman. Namun dari sudut mataku, aku menyadari dia masih terus menatap. Saat itu, aku sudah muak. Aku langsung tancap gas dan keluar dari tempat parkir. Tapi ketika aku melihat ke kaca spion, aku melihat dia mengikutiku. Ini membuatku menginjak pedal gas dalam-dalam, dan aku melaju ke lapangan parkir SMA-ku, di mana aku berhasil menghilangkannya. Aku menelpon Dimas dan memberitahunya bahwa aku ada di SMA, dan dia mungkin harus menghadapi pria menyeramkan ini sendirian, dan saat itu perutku terasa mual. Aku menerima pesan teks dari Dimas yang mengatakan, aku sudah di sini, jadi aku kembali ke sana. Dan benar saja, tepat saat aku tiba, aku melihat mobil Dimas, dan 2 tempat parkir di sebelahnya, ada pria botak menyeramkan di mobil perak itu masih saja menatap. Aku mengangguk ke Dimas agar dia mengikutiku dengan mobilnya ke tempat parkir lain di taman. Kami pun meluncur ke sana. Kami merasa aman, atau setidaknya begitu pikir kami. Kami keluar dari mobil dan berjalan menuruni bukit untuk melihat-lihat jalur lari sebelum kami mulai berlari. Aku tidak suka berlari dengan barang di saku, jadi kami mulai berjalan kembali menaiki bukit ketika kami melihat mobil perak tua itu berputar-putar di tempat parkir, mencari kami. Dari sudut pandang kami di bukit, dia pasti tidak bisa menemukan kami, meskipun kami bisa melihatnya dengan jelas. Kami menunggu beberapa menit sebelum berjalan menaiki bukit karena kami pikir kami berdua yang atletis ini bisa menghadapi satu pria itu.
Saat kami mencapai puncak bukit, dia sudah tidak ada. Merasa cukup aman, Dimas dan aku memutuskan untuk tetap berlari di jalur itu, tapi aku memastikan untuk mengambil batu sebagai senjata, demi ketenangan pikiranku kalau kami bertemu pria yang mungkin punya niat jahat itu di hutan. Aku tidak akan pernah tahu niat pria itu, tapi mengingat reputasi tempat itu dan penampilannya yang mengganggu, niatnya pasti tidak baik. Saat ini, aku sudah lulus SMA dan kini menjadi anggota militer sambil kuliah di sebuah universitas. Terkadang, ketika aku pulang kampung untuk berkunjung, aku suka berkendara di malam hari, dan kadang-kadang aku suka memeriksa Taman Nasional hanya untuk melihat monster apa yang bersembunyi di sana. Aku selalu bersenjatakan pisau dan aku dalam kondisi fisik yang baik, tapi itu tetap membuatku tidak nyaman. Aku yakin suatu hari nanti aku mungkin akan menghadapi hal seperti itu lagi, tapi aku tidak bodoh atau gila, karena begitu itu terjadi, aku akan langsung kabur dari sana lagi. Jadi, untuk kalian semua, pastikan jika kalian pergi berkemah atau mendaki di Taman Nasional, kalian membawa semacam senjata, tahu bela diri, dan jangan pernah pergi sendirian. Di kamarku, di sebelah tempat tidurku, ada lemari penyimpanan besar. Pintu lemari itu tidak seperti pintu biasa yang kalian bayangkan. Itu semacam pintu persegi besar tanpa gagang yang bisa dilepas begitu saja jika kalian memegang tepiannya. Jadi, mari kita mundur ke beberapa tahun lalu saat aku berusia 19 tahun. Aku ingat pertama kali itu terjadi. Aku pergi tidur dan bangun di pagi hari hanya untuk menemukan bahwa pintu lemari itu sudah terbuka dan bersandar pada tepian kayu tempat tidurku. Nah, ini bukan hal teraneh yang pernah ada, karena memang pernah terjadi di masa lalu. Lagi pula, tidak ada engsel atau apapun yang menahan pintu itu. Aku mendorong pintu kembali ke tempatnya dan bersiap-siap untuk sekolah. Malam berikutnya, aku terbangun sekitar jam 4 pagi. Aku bersumpah, aku terbangun karena sebuah suara. Aku duduk dan melihat sekeliling kamarku dalam kegelapan dan menyadari pintu lemari itu bersandar di tepian tempat tidurku lagi. Saat itu, aku khawatir bahwa tepian lubang di dinding mulai terkikis dan pintu tidak bisa lagi terpasang serapat dulu. Aku membiarkannya begitu saja semalaman dan memperbaikinya di pagi hari. Malam berikutnya, aku kesulitan tidur. Pasti sudah setidaknya 2 jam aku bolak-balik di tempat tidur mencoba memejamkan mata. Saat itulah, aku mendengar bunyi gedebuk keras dan aku tahu apa itu. Aku bahkan bisa melihatnya dalam gelap. Pintu lemari itu jatuh terbuka lagi. Aku sudah muak dengan ini. Aku memutuskan dalam hati untuk membiarkannya terbuka saja mulai sekarang. Saat itulah, aku mendengar sedikit sekali gerakan kantong plastik dari dalam lemari. Jantungku serasa berhenti berdetak ketika mendengarnya. Tidak ada sedikit pun angin yang berhembus di kamar saat itu. Aku dengan ragu-ragu menyalakan saklar lampu dan melihat ke dalam lemari yang terbuka. Ketakutan terbesarku menjadi kenyataan ketika aku melihat seseorang di dalam lemari mengintipku di tempat tidurku. Dalam mungkin setengah detik setelah aku menyalakan lampu, dia mencoba bersembunyi seolah aku tidak melihatnya. Aku bahkan tidak bisa bergerak. Yang bisa kulakukan hanyalah berteriak, "Ayah!" Aku berteriak sangat keras sampai butuh waktu sekitar 10 detik bagi ayahku untuk sampai ke kamarku. Aku menunjuk ke lemari dan dia melihat ke dalamnya. Barulah saat itu aku akhirnya merasa aman untuk bangun dan berdiri di belakangnya. Ayahku merangkak masuk sepenuhnya ke dalam dan dia tidak menemukan siapapun. Meskipun dia keluar dan meyakinkanku bahwa aku hanya melihat halusinasi, aku mulai meragukan hal itu sendiri. Namun, saya tetap tidak bisa tidur di kamar itu. Saya tidur di lantai kamar orang tua saya dengan selimut. Ya, saya tidak akan mengatakan tidur, karena sebelum itu bisa terjadi, saya mendengar pintu kamar saya terbuka dari lorong luar, lalu seseorang benar-benar berlari menuruni tangga dan keluar pintu depan, membantingnya di belakang mereka. Orang tua saya mendengarnya, dan saat itulah mereka akhirnya percaya pada saya. Kami mencoba mengejar siapapun itu, tetapi dia sudah pergi. Kami kemudian mengetahui dia bersembunyi di dalam wadah kosong di dalam lemari. Itulah akhir dari kisah nyata yang menyeramkan hari ini di Zona Misteri.
Saya harap kalian semua merasakan sensasi merinding yang sama seperti saya saat menceritakannya. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan ke Zona Misteri agar tidak ketinggalan cerita-cerita seram lainnya, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Beritahu saya pendapat kalian di kolom komentar di bawah, atau jika kalian punya pengalaman serupa yang ingin dibagikan. Sampai jumpa di video misteri berikutnya.